Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Salwari Pramesti dari Prodi PBSI kelas 1B dengan NIM 2501040058 akan mengulas sebuah novel yang berjudul Laut Bercerita. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Sastra. Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Itu merupakan sebuah kalimat pertama dalam buku Laut Bercerita. Jadi buku ini merupakan sebuah novel fiksi sejarah yang ditulis dengan kisah yang menarik oleh Leila S. Chudori. Novel ini menceritakan kisah biru laut dan teman-temannya yang merupakan seorang mahasiswa sekaligus aktivis yang diculik, disiksa, dan dilenyapkan oleh rezim pada masa Orde Baru. Novel ini berhasil membuat saya berlinang air mata, karena novel ini tidak hanya menceritakan seorang laut yang berjuang menyuarakan kebenaran, namun juga menceritakan rasa trauma dan rasa kehilangan keluarga dan sahabat para korban. Lalu yang menarik adalah novel ini diceritakan oleh dua sudut pandang. Yang pertama diceritakan oleh biru laut sendiri dengan latar waktu 1991 sampai 1998, dan yang sudut pandang kedua diceritakan oleh Asmara Jati, adik dari biru laut, dengan latar waktu di tahun 2000 sampai 2007. Selain itu, novel ini dikemas dengan alur maju mundur yang membuat saya sendiri sebagai pembaca sangat penasaran apa yang terjadi selanjutnya pada laut dengan teman-temannya. Selanjutnya ada bagian penokohan. Laut sendiri digambarkan sebagai sosok pemuda yang berjiwa nasionalis tinggi, pendiam, tenang, namun sedikit pemalu. Lalu ada Asmara Jati, adik dari biru laut, yang digambarkan sebagai sosok yang cerdas, cerewet, namun juga sedikit manja. Lalu ada Alex, kekasih dari Asmara Jati, yang digambarkan orang yang sopan dan baik hati. Lalu ada Anjani, kekasih dari biru laut, yang digambarkan dengan sifat konsisten, lalu peduli dan penyayang kepada kekasihnya. Lalu ada Sunu yang merupakan teman dari biru laut, yang digambarkan dengan sosok yang bijaksana dan pendiam. Lalu ada Daniel yang digambarkan dengan sosok yang cerewet, manja, namun kritis. Lalu ada Gusti Suroso yang digambarkan dengan sosok yang dermawan dan dingin. Dan terakhir ada Kasih Kinanti atau Kinan. Kinan sendiri merupakan tokoh favorit saya yang digambarkan dengan sosok yang cerdas, lalu realistis dan pemberani. Ada salah satu dialog Kinan yang menurut saya itu keren. Nah, bunyinya seperti ini. Yang penting kita ingat, setiap langkahmu, langkah kita, apakah terlihat atau tidak, apakah terasa atau tidak, adalah sebuah kontribusi laut. Mungkin saja kita keluar dari rezim ini 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Tapi apapun yang kamu alami di Belangguan dan Pengurasi adalah sebuah langkah, sebuah baris dalam puisimu, sebuah kalimat pertama dari cerita pendekmu. Nah, itu merupakan dialog Kinan yang membuat laut, seorang biru laut yang awalnya putus asa menjadi bersemangat kembali. Baik, untuk menutup video ini, saya akan membacakan salah satu puisi yang ada di novel Laut Bercerita yang berjudul Di Hari Kematianku. Di hari kematianku, nyalakan apimu, karena satu jiwa yang kandas tak akan menghilangkan rindu pada keadilan. Di hari kematianku, genapkan malam-malam itu menjadi pagi yang penuh kepal ke udara. Ingin kukatakan, kita telah merdeka. Mata yang lapar, perut yang gusar, burung yang tertembak, jiwa yang merangkak. Tak mungkin kita tak bersuara. Tak mungkin kita tak menyala-nyala. Dan tak mungkin kita tak meniup serunai. Maka di hari kematianku, kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan ruhku menghidupi sajak ini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini. Ciputat 1991. Laut Bercerita.